Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh. Yang satu ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian satu dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia
juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, Semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Wahyu 17. Tuhan Yesus memberkati. Di ayat 1 dikatakan, lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Di pasal ini menceritakan kejatuhan Babel yang besar. Babel adalah lambang sistem dunia yang dikuasai iblis dalam bidang politik, agama, dan dagang. Agama Babel yaitu pelacur besar. Pelacur itu tunduk kepada iblis, sedangkan pengantin perempuan itu tunduk kepada anak domba. Kematian bakal menjadi milik pelacur ini, sementara pengantin perempuan mendapatkan kemuliaan yang kekal. Pelacur itu menolak Injil Kristus. Si pelacur akan bersekutu dengan kuasa dan filsafat Babel, yaitu bergabung dengan dunia dengan segala kebejatan moral mereka. Kuasa agama dan politik akan bergabung untuk mengambil kekuasaan rohani atas bangsa-bangsa. Para pemimpinnya akan menganiaya para pengikut Kristus yang setia. Ia akan menjadi tempat berbaurnya banyak kepercayaan dan pengakuan iman, dan ini tidak lagi menjadi yang terpenting bagi mereka. Yang terutama bagi mereka adalah persekutuan dan persatuan, dan akan menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyinya semua roh najis. Allah akan membinasakan pelacur itu. Kehancuran ini merupakan wujud dari kemurkaan Allah terhadap sikap mereka yang tidak setia kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan yang menghujat Allah. Kekuatan tersebut digambarkan dengan binatang yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk sebagai lambang kewibawaan dan kekuatannya, dan yang pernah ada, tidak ada, lalu muncul kembali. Kemunculannya yang kemudian dikatakan dengan kekuatan penuh, seolah menjanjikan kedamaian, tetapi ini hanyalah kedok, sebab maksud mereka yang sebenarnya adalah berperang menghancurkan para pengikut-pengikut Kristus, yaitu gereja persekutuan orang percaya. Bila kita menemukan perseteruan yang tiada henti dalam persekutuan orang percaya, kejatuhan pemimpin-pemimpin Kristen dalam jinah, serakah, sombong, kekuasaan, harta, harga diri, penindasan orang percaya dengan alasan agama, waspadalah, sebab iblis sedang menancapkan pengaruhnya yang jahat dan keji di tengah-tengah kehidupan gereja, di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan masa kini.
Oleh karena itu, marilah kita berpegang pada kebenaran Kristus dan yakinkan nama kita sudah tercatat sebagai milik Kristus, karena yang ada namanya yang akan luput dari bahaya. Karena Yesus Kristus bertindak sebagai perisai dan akan ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Amin. Tuhan Yesus memberkati.